Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ekspresi Longout yang sangat suram saat dia perlahan bangkit. Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Susansi yang melihat dengan penasaran. Dia berteriak dengan marah, "Mengapa kau tidak berani melawanku?" Susansi dengan santai berkata, "Bukannya aku tidak berani, tetapi aku tidak mau. Kenapa aku harus bertarung habis-habisan denganmu?" "Dasar pengecut," Longoutian berkata dengan dingin. "Kau tidak cocok menjadi lawanku." Susansi tertawa, "Itu lucu. Kau telah menggoreng otakmu karena terlalu banyak berkultivasi. Untuk orang sepertimu, tanpa strategi apapun, aku tidak berpikir kau akan menjadi sesuatu yang sukses di masa depan. Seseorang yang benar-benar kuat harusnya baik-baik saja." Di sini, dia menepuk kepalanya sendiri dengan penuh hati. Aura Longout yang sedikit tidak seimbang, serangannya mengerikan, telah menghabiskan banyak energinya dan bahkan menyebabkan cedera sebelumnya kambuh. Ada rasa sakit yang menusuk di antara dada dan perutnya. Sekte Iblis Salju menang. Dolo yang tidak bisa dipecahkan memelototi Susansi. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Susansi sudah melompat dari panggung. Dia tidak ingin dikutuk. Longoutian melompat keluar dari depresi. Dia memandang dengan dingin ke arah Sekte Tang di ruang tunggu mereka dan berkata, "Selanjutnya." Dia memang sangat kuat. Bebe sangat terkesan. Longoutian telah mengalahkan Yu Hao dan Susansi secara berurutan dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan meminta pesaing berikutnya untuk naik ke panggung kompetisi. Kemampuannya memanglah luar biasa. Di ruang tunggu Sekte Iblis Salju, Putri Wena tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Doulo yang tidak bisa dipecahkan, "Wasit, bisakah kita meminta agar panggung diperbaiki? Karena sekarang kondisinya sangat buruk. Kalau tidak, para penonton tidak akan bisa menonton pertandingan yang akan datang." Memang sebagian besar panggung telah hancur. Bagian tengah panggung telah berubah menjadi lubang besar dan tampaknya sangat babak belur. Tidak ada cara untuk bertarung di panggung seperti ini. Namun, waktu diperlukan untuk memperbaiki panggung. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Sekte Iblis Salju. Longoutian telah sangat terkuras. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk pulih dan melanjutkan putaran atau babak eliminasi individu. Dia mungkin bisa mengalahkan seluruh Sekte Tang sendirian. Putri Wena sangat pandai. Bebe juga berdiri dan berkata kepada wasit, "Panggung memang rusak parah, namun seharusnya tidak ada waktu istirahat dalam putaran eliminasi individu sesuai aturan yang ada." Sekte Iblis Salju baru saja memenangkan pertarungan sebelumnya. Jika perbaikan dilakukan sekarang, itu akan sangat tidak adil bagi kami. Mohon atasi masalah ini dengan adil, wasit. Kelicikan Susansi sebelumnya membuat Zheng Zhan sangat tidak terkesan dengan Sekte Tang, namun Su Tianran secara pribadi mengunjunginya sebelum babak semifinal ini. Bagi Kekaisaran Liu, kebangkitan Sekte Tang memang merupakan ancaman, namun ancaman Sekte Tang kepada mereka harus dihitung bersama dengan Shrek. Namun Sekte Tubuh adalah ancaman yang bahkan lebih besar, mengingat bagaimana mereka telah menyerang aula kebajikan termasyhur sebelumnya. Ada kebencian yang mendalam terhadap Sekte Tubuh di Kekaisaran Liu. Diberi pilihan, Kekaisaran akan lebih condong ke Sekte Tang, meskipun akan lebih baik jika kedua tim sangat menderita untuk membuka jalan bagi Sekte Roh Suci. Dia lebih suka membiarkan Sekte Roh Suci menang dan mengundang kutukan daripada membiarkan mereka atau Sekte Tubuh menjadi juara dari turnamen ini. Su Tianran memiliki niat memulai perang setelah turnamen ini berakhir. Dia tidak takut kritik dari 3 kerajaan di benua. Akibatnya Zheng Zhan tidak akan berdiri di sisi Sekte Iblis Salju.
meskipun dia kesal pada Susansi. Panggungnya memang sangat rusak. Untuk melanjutkan turnamen dan untuk memastikan keadilan, aku pribadi akan memastikan bahwa panggungnya datar. Turnamen akan dilanjutkan, Sekte Tang. Silahkan kirim anggota pesaing ketiga kalian. Saat dia berbicara, Zheng Zan mengusap tangan kanannya dan bola cahaya putih sebesar kepala manusia terbang keluar. Di bawah kendalinya, bola cahaya ini mengeluarkan cahaya putih. Itu menyebar di atas panggung dengan cepat menelan seluruh permukaan. Panggung yang rusak sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya tambahan. Ketangguhan dan daya tahan lapisan ini mengejutkan. Ekspresi Long Aotian juga berubah karena dia tidak bisa mengenali alat jiwa kelas apa yang Zheng Zan gunakan. Putra mahkota Sutiantran sedikit mengangguk dan menunjukkan senyum di wajahnya. Doulo yang tidak bisa dipecahkan memang sangat mudah beradaptasi. Ya, aku ingin mereka terus bertarung. Putri Wena mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke Sekte Tang dan berkata, "Teman-temanku, bisakah kita bernegosiasi sedikit?" Bebe berkata dan tersenyum pada Putri Wena. Dia berkata, "Yang mulia, tolong beritahu kami apa yang Anda inginkan." Wena tersenyum dan berkata, "Meskipun sangat disesalkan bahwa kita bertarung satu sama lain di turnamen ini, aku ingin mengatakan bahwa sekte kami sangat menghormati Sekte Tang. Kedua sekte kita sekarang telah memperoleh 2 kemenangan. Tidak peduli siapa yang menang hari ini, pemenang masih harus terus bersaing melawan musuh di final. Saranku adalah, mari kita masuk ke babak tim sekarang. Bagaimana menurutmu?" Ketika dia merujuk ke final, dia secara khusus menggunakan kata musuh. Meskipun dia tidak keras, Sekte Roh Suci di area istirahat pasti bisa mendengarnya. Segera beberapa pria berbaju hitam berdiri, namun pemimpin mereka, wanita misterius berbaju hitam, memberi isyarat kepada mereka dan mereka duduk kembali. Bebe merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, kami bersedia mengikuti ide Anda. Mari kita memasuki babak tim untuk menentukan pemenangnya." Bebe telah memikirkannya sejenak. Dia menyadari bahwa Sekte Iblis Salju tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari mereka, bahkan jika mereka memasuki babak tim sekarang. Meski Long Aotian kuat, dia juga sangat terkuras setelah bertarung 2 kali berturut-turut. Selain itu, Chen Lu tidak bisa bertarung sekarang. Ini berarti bahwa Sekte Iblis Salju melawan mereka dengan hanya 6 orang anggota. Sedangkan di sisi Sekte Tang, Yu Hao dengan cepat telah memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah kedua belah pihak menyelesaikan negosiasi, mereka dengan cepat mengusulkan ide ke Doulo Zheng Zan. Wena juga segera melompat ke atas panggung dan muncul di samping Long Aotian. Teratai salju mekar penuh muncul di depan dadanya. Cahaya lembut menyinari Long Aotian saat dia membantu memulihkannya. Meski Long Aotian adalah yang terkuat di Sekte Iblis Salju, Wena adalah otak sebenarnya di belakang seluruh tim. Anggota kedua tim naik ke panggung. Wang Dong-er mendorong Yu Hao, sementara Bebe dan Susansi berjalan bahu-membahu di depan seluruh tim. Tatapan Long Aotian berubah tajam lagi ketika dia melihat Susansi naik ke atas panggung. Dia mendengus marah. Dia tidak punya apa-apa selain penghinaan terhadap Susansi sekarang. Susansi tidak merasa terganggu. Dia meletakkan satu lengan di bahu Bebe dan bahkan tampak sedikit senang. Lihat, ini adalah bagaimana mengesankannya Master Jiwa tipe pertahanan. Kami secara alami berbakat dalam mengembangkan kebencian. Bebe tersenyum dan menjawab, "Kamu benar, kamu sangat benar. Kamu memiliki wajah tebal dan mengecek." Susansi marah, "Bebe, beraninya kau mengatakan bahwa aku pantas dipukul?" Bebe bertindak tidak bersalah. "Aku tidak mengatakan itu. Kau yang mengatakannya sendiri." Ketika mereka bertengkar seperti ini, suasana tegang. Di sekitar 7 monster tiba-tiba santai. Bebe menunjuk ke arah Yu Hao saat dia meletakkan tangannya di belakang. Yu Hao tahu apa yang sedang terjadi. Kedua tim membentuk barisan di tengah panggung. Memang Chen Lu tidak bersaing. Sekte Iblis Salju, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, hanya memiliki 6 anggota yang
dipimpin oleh Long Aotian. Long Aotian ada di depan semua orang. Putri Wena ada di belakangnya diikuti oleh Wang Yanfeng dan anggota tim lainnya. Para penonton telah menyaksikan pertunjukan besar di beberapa babak eliminasi individu, terutama ketika mereka menyaksikan kemampuan Long Aotian yang tak tertandingi dan domain Susan Si. Babak tim yang paling intens sekarang akan dimulai. Para penonton bersorak gembira dan bersemangat, seolah-olah semangat mereka meningkat dan terus meningkat. Anggota yang bersaing dari kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Seru Doulo yang tidak bisa dipecahkan Zheng Zan, Sekte Tang Hecaito, Susan Si, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Wu Yuhao, Wang Dong-er. Setelah BB kembali sebagai pemimpin tim, 7 monster strike secara alami melaporkan nama mereka sesuai dengan senioritas mereka. Di sisi lain, Sekte Iblis Salju, Long Aotian, Wena, Wang Yanfeng, Gutong, Jiang Yingxi, Chen Yu. Terlepas dari 3 wajah akrab pertama, ada 3 anggota lainnya dari Sekte Iblis Salju. Gutong adalah pria muda yang ramping dan penampilan yang sangat halus. Ia bahkan tampak sedikit malu namun matanya sangat cerah. Jiang Yixi adalah seorang wanita. Penampilannya lebih biasa tetapi sosoknya sangat bagus. Yu Hao pertama kali memperhatikan tangannya ketika dia mengamatinya. Telapak tangannya putih dan halus. Kulitnya memancarkan cahaya keemasan, jelas bahwa jiwa bela dirinya adalah tangannya. Pria muda bernama Chen Yu bungkuk. Tubuhnya sedikit meringkuk tetapi sorot matanya sangatlah tajam. Kedua tim berbaris dalam 2 baris saat mereka saling mengamati. Zheng Zan berkata, dari babak penyisian individu ke babak tim, kalian semua biasanya akan beristirahat, namun waktu istirahat ini akan dibatalkan karena babak penyisian individu tidak sepenuhnya selesai dan tidak ada tim yang meraih 3 kemenangan. Putaran tim akan segera dimulai. Kedua tim silahkan ambil posisi dan bersiap untuk bertarung. Anggota kedua tim dengan cepat mundur. Mereka semua sangat berpengalaman dan telah berkali-kali bertarung bersama rekan satu tim mereka. Mereka tidak perlu mengatur strategi pertempuran tambahan dan mundur dengan rapi ke posisi mereka sendiri. Saat mundur, Susan Si berkata, serahkan Long Aotian padaku. Bukankah dia ingin bertarung habis-habisan melawanku ini? Aku akan melakukan itu terhadapnya. BB mengangguk dan berkata, akhiri dengan cepat. Yu Hao, perintahkan kami. Baik, Yu Hao berseru. Sebagai master jiwa tipe kontrol dengan deteksi spiritual, tidak ada yang lebih cocok darinya untuk mengendalikan seluruh situasi. Segera, kedua tim berbaris di sisi panggung masing-masing. Zheng Zan mengambil nafas dalam-dalam, wajahnya sedikit rumit. Aku ingin tahu seperti apa di babak tim ini. Bagaimanapun Yang Mulia juga mengatakan kepadaku untuk membiarkan mereka menderita sebanyak mungkin. Aku akan menjadi kurang ketat di babak tim ini dan membiarkan mereka bertarung lebih bebas dan habis-habisan. Di sisi lain, Wena juga menginstruksikan rekan satu timnya dengan beberapa kata. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Long Aotian tampak tenang. Kedua belah pihak harap bersiap. Putaran tim dimulai. Zheng Zan mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah resmi dimulai. Formasi kedua tim segera berubah. Long Aotian berdiri di barisan depan Sekte Iblis Salju, sementara Wang Yanfeng dan Gutong berdiri di kedua sisinya. Jiang Yixi dan Chen Yu berdiri di belakang mereka. Mereka berlima membentuk formasi segitiga yang tajam. Ini adalah formasi serangan dan karena Putri Wena adalah tipe tambahan, jadi dia diposisikan di belakang segitiga ini. Long Aotian ada di depannya dan ini berarti pertahanan praktis tidak akan bisa ditembus dengan mudah. Formasi Sekte Tang segera berubah juga. Susan Si dan BB menyerbu ke depan berdampingan dan Jiang Nanan menghilang ke belakang Susan Si dalam sekejap. Setidaknya lawan-lawannya tidak bisa melihatnya dari depan. Xiao Xiao dan Hecaito mengikuti di belakang Susan Si dan BB. Wang Dong-er merentangkan sayapnya. Dia benar-benar meninggalkan Yu Hao saat dia melayang ke udara dan terbang ke depan sekitar 2 meter di atas orang lain. Yu Hao adalah orang yang paling mengejutkan lawan mereka. Yu Hao tidak segera bergerak. Sebagai gantinya,
Dia mengangkat tangan kanannya ke udara dan cincin safir cahaya bintang yang besar di jarinya berkilau ketika bola logam raksasa muncul di depannya. Bola logam itu tampak seperti landak raksasa. Ada sejumlah besar barel meriam di permukaannya dan memiliki 8 kaki logam tebal. Kaki-kaki logam itu diatur di sekitar bola logam dan menempel di dekatnya saat mereka bergerak stabil di sepanjang tanah. Yu Hao mengetuk ringan pada permukaan dengan tangan kanannya dan sinar cahaya terang terbang keluar dari dahinya ketika ia mengambil kesempatan untuk naik ke udara. Putri salju kecil terbang di belakangnya dan mendorongnya. Mereka memasuki logam yang sangat besar itu. Ekspresi beberapa orang berubah di mimbar. Yang berwajah paling gelap adalah Su Tianran dan kepala aula dari aula kebajikan termasyhur Jing Hongchen. Apa ini? Kepala aula Hongchen? Su Tianran mengucapkan kata-kata ini melalui celah di antara giginya yang menggertak. Benteng pengemudi atau benteng penjelajahan segala medan bukanlah salah satu teknologi rahasia dari aula kebajikan termasyhur, tetapi sejak aula kebajikan termasyhur datang dengan desain baru. Desain telah secara pribadi disetujui oleh Su Tianran sebagai bagian kekuatan militer utama masa depan Kekaisaran Ryu. Mereka sudah mulai memproduksi benteng-benteng dalam jumlah besar, tetapi pada saat ini peralatan militer ini yang masih diperlakukan sebagai rahasia telah muncul di turnamen Master Jiwa Elit Benua. Bagaimana mungkin Su Tianran tidak marah? Jing Hongchen juga tercengang. Ini tidak mungkin. Yu Hao dipertukarkan di akademi kita untuk sementara waktu, tetapi aku selalu menjaganya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan inti kita. Tenang Yang Mulia, kami akan menyelidiki masalah ini setelah ini. Mungkin ada hubungannya dengan Xuan Ziwen, peneliti utama kami yang telah pergi. Hanya dia yang bisa mengetahui semua data tentang benteng segala medan. Su Tianran menatap tajam ke arah Jing Hongchen. Jika bukan karena fakta bahwa ia adalah kepala dari aula kebajikan termasyhur dan dia masih memiliki kegunaan untuknya, Su Tianran akan mengakhiri hidupnya segera dengan amarahnya. Anggota tim Sekte Iblis Salju juga sangat tercengang ketika mereka menyaksikan Yu Hao memasuki benteng penjelajahan segala medan. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. Tapi di sisi Putri Wena, matanya sangatlah berbinar. Apa mainan ini? Ini sangat besar, dan sepertinya setiap tong meriam dapat menembakkan sesuatu yang berbeda. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat dan mendominasi sesuatu seperti ini di medan perang. Bagaimanapun, Kekaisaran Tianhun sudah menjadi salah satu pelanggan terbesar dari Sekte Tang. Yu Hao lebih lambat dari rekannya. Begitu dia memasuki bentengnya, bola besar dengan diameter lebih dari 3 meter mulai bergerak. 8 kaki logam panjang terulur pada saat yang bersamaan dan mengangkat benteng penjelajahan segala medan. Bunyi tentang logam itu renyah. Yu Hao secara pribadi memperbaiki benteng penjelajahan segala medan dengan guru Xuan Ziwen, dan itu jauh lebih kuat daripada yang diproduksi secara massal oleh Kekaisaran Ryu. Ini juga alasan utama mengapa Yu Hao berani mengeluarkan kekuatan jiwanya sebelum ini dan alasan utama mengapa dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pertempuran kelompok. Ada 6 botol susu tersegel yang Xuan Ziwen telah secara pribadi buat di dalam benteng ini. Semuanya adalah kelas 7. Setiapnya berisi kekuatan jiwa yang cukup sehingga Yu Hao dapat mengambil bagian dalam pertempuran kecil tanpa mengeluarkan kekuatan jiwanya sendiri. Xuan Ziwen adalah orang yang datang dengan botol susu tersegel. Botol susu tersegel kelas 7 berada di kelas tertinggi dengan kemajuan penelitiannya saat ini. Bahkan aula kebajikan termasyhur hanya memiliki data dan bahan untuk membuat botol susu tersegel kelas 6. 32 barel meriam dengan berbagai bentuk dan ukuran di bagian atas bentengnya adalah yang pertama menembak. Suara siulan bisa terdengar ketika 32 bola berwarna oranye emas membumbung ke angkasa dan menghujani musuh-musuhnya di kejauhan. Kedua tim akan bertabrakan di tengah saat 32 peluru meriam oranye menghujani lawan-lawannya.
Sekte Tang tidak benar-benar lebih kuat daripada musuh mereka dalam hal kekuatan pertempuran pribadi, tetapi sekte tubuh akan menghadapi tugas besar jika mereka ingin menemukan seseorang yang memahami penggunaan alat jiwa yang lebih baik daripada Yu Hao dan He Chaito. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.